Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Baiklah, kita akan melanjutkan ke Quran Muslimah untuk mengetahui arti perkata. Selanjutnya kita akan mengetahui juga tafsir jalan lain yang dikemas dalam sistem aplikasi, yaitu Quran Muslimah Al-Baqarah 168. Silakan. Ya ayyuha, wahai annas, manusia, kulu, makanlah, mimma, daripada, dari apa, fi, di, Al-Ardi, bumi, halalan, halal, thayyiban, baik atau bersih, wala, dan jangan, tattabi'u, kamu mengikuti, khutuwati, langkah-langkah, as-syaitoni, innahu, sesungguhnya ia, lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Ya. Tafsirnya Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta atau sawai yang dihalalkan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi, halal dan menjadi hal lagi baik. Sifat yang memperkuat yang berarti enak atau lezat. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah atau jalan-jalan setan dan rayuannya. Sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu. Artinya jelas dan terang permusuhannya itu. ya, kita melihat di makna menurut versi syair yang sudah saya kirim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal saja, halal lagi baik tentunya untuk kesehatan badan kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menurut syair ini menunjukkan bahwa semua manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Makanan yang halal itu adalah makanan yang didapatkan secara sah. Bisa bentuknya makanan buah-buahan, ya bisa bentuknya roti atau minuman, sebenarnya sama. Makanan ya minuman sama.
begitu. Tapi tidak hanya sekedar halal, juga thayyib atau baik. Tidak ada mengandung nilai-nilai kesehatan, ada proteinnya, ya kan, ada vitaminnya dan lain-lain. Ya. Dan memang dibutuhkan untuk tubuh kita. Kan ada makanan halal tapi tidak dibutuhkan untuk kita. Umpama nih, daging kambing halal, Bu? Halal enggak? Halal. Tapi bagi orang yang darah tinggi, berbahaya. Hukum memakan kambing halal bagi orang yang badannya tidak mengandung darah tinggi. Bagi orang yang mengandung darah tinggi, jangan coba-coba memakan daging kambing, apalagi jeroannya tuh bisa langsung terkapar di situ, ya. Jadi walaupun halal belum tentu baik untuk kita. Cocok maksudnya. Kan ada orang sukanya makan daging ayam, terus ada yang nggak suka makan daging sapi. Kan daging sapi halal, Bu. Tapi bagi dia nggak suka, ya, berarti jangan memakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Halal dan dibutuhkan tubuh kita. Jadi ada kaitannya, ya, seperti itu. Nah, semua manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, baik dia beriman atau kafir. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jangan sampai gara-gara makanan timbul suatu penyakit, ya Bu, ya. Suatu penyakit, suatu masalah yang menyebabkan dirinya akan mengalami suatu masalah seperti sakit. Kan ada orang salah makan, akhirnya perutnya sakit, tidak diteliti, Bu. Halal tapi kan mungkin udah kadaluarsa atau mungkin basi. Halal, Bu, ya. Halal itu enggak haram. Tapi karena tidak thayyib, artinya udah kadaluarsa, Bu, ya. Kadaluarsa akan menyebabkan tidak diperbolehkan memakan makanan tersebut. Ya. Sekarang dengan adanya perintah kita diperintahkan makanan yang halal, berarti dilarang kita memakan yang haram. Walaupun wujudnya sama, Bu. Teman-teman, kita dapat jambu halal, kita beli dari pasar, Bu. Kita mencuri jambu, sama, Bu, bentuk jambu yang halal sama yang haram. Kira-kira pilih yang mana, Bu? Kan sama-sama jambu, rupanya sama, rasanya sama, kandungannya sama. Apa yang menyebabkan Ibu memilih yang halal? Statusnya, Bu, ya. Ini walaupun rasanya sama, kandungannya sama, tapi kan statusnya haram. Karena didapatkan dari mencuri. Jadi yang menyebabkan itu karena status hukumnya, Bu, ya. Kalau didapat dengan cara yang haram, berarti itu tidak boleh dimakan. Walaupun itu sesuatu yang kita sukai, Bu. Lama kita mengharapkan pengen dapat jambu, nggak dapat. Temen nawarin, katanya dapat hasil mencuri, Bu. Kita senang banget kali, Bu, ya. Udah lama menanti jambu baru datang. Nah, gimana, Bu? Dimakan apa ditolak? Ditolak, ya, walaupun itu hobi kita, karena memang dilarang oleh Allah, tidak boleh kita memakannya walaupun kita pengen banget, Bu, ya. Tetap haram. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjutkan, Bu. Bila sehat badan kita, bisa melakukan apa saja, bisa ibadah dan
membaca, bisa belajar dan lainnya. Salatullah salamullah Ala Toha Rasulullah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibi. Nah, ini tujuan pokoknya kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan yang halal lagi baik supaya badan kita sehat, kuat, Ibu ya. Ya. Kalau badan kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa ibadah, yang paling pokok ya. Kita bisa bekerja, kita bisa belajar, dan kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Karena dari makanan itu akan melahirkan energi, kekuatan untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan di dunia. Bayangkan Bu, kalau kita nggak makan, pasti tenaga kita hilang, menggigil badan kita, ya, tidak akan bisa beribadah, perutnya keroncongan, Ibu ya, nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja. Nah, kalau badannya sakit-sakitan karena tidak teratur dalam malas jam makan. Padahal makan itu sangat penting ya Bu ya, untuk stamina. Banyak kita dengar Bu, orang-orang yang malas makan, ujungnya apa? Akan sakit seperti emah. Rata-rata emah. Mungkin terlalu asik dengan pekerjaannya, dengan lemburnya, lalu tidak memperhatikan hak tubuhnya yang mesti diberikan makanan atau minuman. Bahkan ada orang yang puas dengan rokok dan kopi sampai lupa makan. Itu lama-lama hancur itu paru-parunya. Kan ada orang kalau udah katanya udah ngerokok pagi, ngopi cukup, nggak sarapan, kadang nggak makan siang. Ya karena masih muda, kuat-kuat aja. Muda Bu, ntar tunggu aja. Tunggu aja. Karena yang paling pokok kan perut itu makanan yang ada benda masuk, bukan asap. Memang itu suatu kepalsuan Bu. Rasanya katanya kalau ngerokok katanya ya cukup gitu, nggak ngemil, nggak makan saat itu. Nanti beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian baru itu yang paling rusak nanti apa Bu? Paru-parunya. Kena kanker, kena racun ya kan? Gitu ya. Kenapa Bu? Karena tidak memperhatikan hak tubuh. Kalau melihat ayat ini Bu, nggak masuk tuh. Rokok itu dari mana kita mengatakan halal? Ibu ya, nggak masuk di ayatnya. Jadi rokok tidak termasuk halal, makruh katanya. Buru-buru baik Bu ya. Halal aja enggak ya Kak. Banyak orang yang berpikir cerdas, menggunakan akal sehatnya, pasti akan berhenti merokok saat ini. Tapi bagi orang yang memang tidak mau berhenti, senang ya Bu yang ngerokok, katanya gaul gitu ya, maco apa gaul apa buat hiburan katanya Bu, yang nggak akan bisa berhenti mah. Walaupun kita kasih nasihat Bu macam-macam, nggak bisa, kecuali dia sendiri yang ya, kita hanya memberikan masukan. Mudah-mudahan dia sadar. Yang kita takutkan dia akan sadar kalau udah parah Bu. Rata-rata tuh kalau udah parah baru berhenti, setelah udah pengobatan menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, baru berhenti mah. Jangan sampai lah Bu kalau bisa nih. Jangan sampai anak keturunan kita karena sebab rokok lalu hancurlah paru-parunya. Sayang Bu ya, paru-paru kita ini kita sayangi betul, karena ini adalah amanah untuk kita. Kan dari paru-paru kan untuk mengelola pernapasan kita, ya kan? Kalau kotor, kalau di situ banyak apa Bu, asapnya kan, pasti nanti akan pernapasan kita terganggu, menimbulkan apa Bu, flek, kemudian batuk, bahkan bisa muntah darah ya. Kenapa? Paru-parunya sudah kotor, sangat kotor, sudah bolong, banyak bolong lah Bu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut Bu. Cukup.
makan yang tidak halal itu dapat merusak moral, merusak jiwa, merusak akal, akhirnya berbuat ilegal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini lawan dari tadi, Bu. Lawanan dari perintah. Allah memerintahkan kita makanan yang halal, berarti melarang kita memakan yang haram atau tidak halal. Ya, ini perlu diingatkan kepada manusia ini, karena manusia ini sifatnya serakah, Bu. Kalau nggak dikasih tahu dari Quran apa saja halal, manusia itu apa aja, apalagi dengan bumbu-bumbu yang enak, namanya daging tikus. Kalau dikelola dengan cara yang apa namanya, Bu? Cara yang olahan yang tepat kan, profesional katanya, itu bahkan bisa lebih enak katanya dari daging ayam ya. Bumbunya enak ya, Bu ya. Berasalah tuh. Iya, kalau di luar negeri seperti Thailand itu memang sengaja nyari tikus buat apa, Bu? Buat lauknya, atau percampuran bakso gitu, Bu. Itu kalau kita makan makanan yang haram, apa ya risikonya, Bu? Itu apa risikonya di bawahnya? Merusak akal, merusak moral, apalagi. Nah iya. Jadi karena barang haram yang masuk dalam tubuh kita, itu akan menjadi energi. Sesuatu yang haram pasti berbuat yang haram. Banyak orang narkoba, Bu. Narkoba. Ya pasti pengen yang haram, Bu. Pengen apa, Bu? Pengen seks bebas kan. Pengen membunuh. Kan barang yang haram itu melahirkan energi yang enggak bagus juga. Jadi terkontaminasi, Bu. Ya. Itu enggak boleh haram. Ya, itu udah otomatis kalau kita makan yang haram itu bisa berbahaya di tubuh kita. Bisa merusak kesehatan tubuh kita. Jadi orang yang paling selektif di dunia ini adalah orang Islam, karena diajarkan oleh Quran. Sudah jelas ini halal, ini haram. Kalau orang non muslim, dia nggak ada hukumnya, Bu. Sama aja. Apa aja dimakan, daging kodok, kelelawar, biawak, kucing, anjing, babi, nggak ada yang haram. Semuanya halal, karena nggak pakai Quran. Kalau Quran jelas, Bu. Kita hati-hati sekali, jangan sampai kita memakan haram. Karena risikonya akan merusak akal, cara berpikir akan salah, Bu. Kan yang masuk sesuatu yang haram. Dan apapun makanan atau minuman yang haram, tempat yang paling layak di akhirat nanti adalah apa? Neraka. Tubuh yang haram mengalir dalam tubuhnya, makanan yang haram mengalir dalam tubuhnya, maka tempat yang paling layak nanti di akhirat adalah neraka. Kenapa? Karena dia memasukkan barang-barang yang haram. Jangankan kita apa, Bu, melakukan hal-hal yang lain, kita beribadah, Bu, dengan makanan minuman haram. Makanya ini baju kita dari yang haram, makanan kita makan hasil korupsi. Walaupun kita sholatnya rajin, Bu, nggak diterima oleh Allah. Kenapa, Bu? Karena kita membawa makanan, barang-barang yang haram dalam tubuh kita, jadi percuma kita ibadah, Bu. Kalau baju kita pakai hasil mencuri, makanan yang kita makan hasil nggak ada berkahnya, Bu. Betapapun banyaknya itu rezeki, kalau dengan cara yang haram itu uang panas, uang setan, pasti nggak bakal berkah dan nggak bakal awet, Bu. Kan ada orang judi, Bu, kalau sekalinya menang katanya ratusan juta miliar, tapi nggak lama habis tuh, Bu. Buat main perempuan, buat traktir teman-temannya, buat mabuk-mabukan ya habis lah, nggak berkah, Bu.
Ada orang gajinya kecil tapi dia halal, awet, kehidupannya baik, jauh dari penyakit, rumah tangganya aman, nggak berantem. Jadi sesungguhnya pola hidup kita, ketika kita menggunakan cara-cara halal, maka akan membuat hidup kita menjadi nyaman. Tapi kalau kita makan minum haram, maka hidup kita akan mengalami sesuatu hal yang buruk dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kan yang jelas yang dirusak apa, Bu? Akalnya, moralnya, akhlaknya rusak, hancur gara-gara memakan makanan yang haram. Kan itu udah rumus gitu, Bu. Sesuatu yang haram menjadi energi, maka yang akan dilakukan yang haram juga, Bu. Sesuatu yang halal dan menjadi energi, maka yang akan dilakukan adalah hal-hal yang halal. Seperti ibu ini alhamdulillah dikasih makan minum halal, tempat tinggal yang halal. Ini ibu energinya positif, pengen ngaji ya Bu ya, pengen sholat, pengen berbuat baik ya, pengen berbakti. Itu dari energi yang halal. Coba kalau dari energi yang haram, gak kepikir Bu. Ya pikirnya pokoknya yang panas-panas, yang aneh-aneh, ya kan? Pengen menipu, ya, pengen berantem, bahkan pengen perang dan lain-lain. Itu dari makanan, minuman yang haram. Itu akan berdampak kepada rusaknya akal, moral dalam kehidupan kita. Lanjut. Jangan sampai diri kalian mengikuti langkah setan yang senantiasa membisikkan untuk berbuat kejahatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala. Kita mungkin sehari-hari makan yang halal, ya Bu, yang kita minum, yang kita makan itu halal. Tapi setan membisikkan kejahatan dalam tubuh kita. Ada juga yang tergoda, Bu. Itu tidak menjamin, Bu, walaupun makan minumnya halal, tapi kalau dia mengikuti bisikan setan, tetap aja dia akan terjerumus dalam kejahatan. Jadi yang benar apa, Bu? Kita makanan yang halal, yang thayyib, dan juga kita berusaha untuk tidak mengikuti bisikan setan. Kan setan itu setiap hari berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang dibisikkan, Bu? Kejahatan, keburukan, kan? Terus dalam hati kita nih berasa itu. Jadi walaupun kita makan minum halal, masih ada jebakan berikutnya. Ya, setan, iblis akan berusaha untuk menjebak kita dengan rayuan-rayuan manis sehingga akan terprosok kepada pelanggaran hukum dalam agama kita. Lanjut, Bu, terakhir kayaknya. Setan musuh yang nyata setiap hari selalu menggoda agar hidup jadi celaka, di akhirat masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menurut Ibu lebih cepat mana? Setan menggoda orang yang makan makanan yang halal. Kemudian setan juga menggoda orang yang makan makanan yang haram. Yang mana yang lebih cepat tergoda? Haram. Ya, itu lebih cepat, ya. Itu pasti. Tapi bagi orang yang makan halal itu masih bisa ngerem. Ya. Walaupun ada juga yang terprosok. Mungkin karena kurangnya bimbingan dari orang-orang yang ada di sekitar. Jadi walaupun kita setiap hari makan yang halal, tetap kita berhati-hati untuk menjaga hidup ini, jangan sampai hidup ini disetir oleh setan. Karena maunya setan kita akan celaka,
akan masuk neraka. Itu adalah usaha terakhir setan. Kalau kita masuk neraka itu sudah suatu kepuasan. Karena dendam kesumatnya ingin menjerumuskan semua anak manusia dalam api neraka. Oleh karena itu, setiap kita berbuat baik pasti diganggu sama setan. Ada saja tuh godaannya Bu ya. Dibikin gak betah ngaji, gak betah berbuat baik. Kita mau sedekah aja dibisikin Bu. Sedekahnya dikit aja. Ya, kamu kan udah capek tuh nyari duit. Gak usah baca-baca sedekah, rugi gitu kan. Selalu ada, kita lawan Bu. Kalau ada hal-hal yang rasanya aneh dan itu bisa mengurangi ibadah kita kepada Allah, yakinlah itu dari setan. Setan adalah musuh kita Bu. Bukan suami musuh kita, bukan istri musuh kita, bukan anak musuh kita. Musuh kita apa kata Allah? Setan yang selalu mengajak manusia untuk berbuat kejahatan, kekacauan di atas muka bumi ini. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa kita semuanya ini aman dari setan. Kita semua selalu diikuti nih. Kemanapun kita diikuti. Oleh karena itu ketika kita melakukan apapun jangan lupa berdoa. Makan minum nih yang kadang banyak kita lihat Bu. Itu kan mengundang datangnya setan Bu. Udah nggak doa pakai dengki lagi itu udah makan sama setan otomatis. Banyak kita lihat udah hanya anak muda, orang tua juga sama. Bahkan dia udah bergelar guru itu di sekolah-sekolah itu. Kalau lagi nyampein ke muridnya sih makanlah duduk. Makanlah pakai tangan kiri dia sendiri. Di kantor enak aja pakai tangan kiri. Ya, ini sebenarnya koreksi buat kita. Jangan sampai setan kita undang masuk ke dalam diri kita, karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Jadi kita adabnya apa Bu? Kalau mau makan berdoa dulu, baca basmalah, lalu kita menggunakan. Termasuk hubungan suami istri ini sering terjadi Bu. Karena mungkin gak sabar kali ya. Buru-buru berdoa main tancap gas. Berdoa dulu Bu, minimal jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu ya. Syukur-syukur doa yang lebih panjang lagi supaya setan tidak ikut campur untuk melakukan hubungan. Ya. Bisa akhirnya apa? Ketika nanti melahirkan anak susahnya luar biasa tuh didiknya, karena bisa jadi waktu proses pada hubungan itu setan campur tangan di situ, nggak berdoa, sehingga anaknya kayak setan. Kenapa? Karena kedua orang tuanya tidak berdoa ketika melakukan hubungan suami istri, karena mungkin saking nikmat asiknya sampai lupa berdoa. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.